lagi di channel Owen Samuel. Baiklah, pertama-tama saya akan kembali mengenalkan diri saya. Nama saya Owen Samuel Limbong dengan NIM 21893, kelas SHTIB, jurusan Kehutanan. Saya berkuliah di Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Baiklah, pada video keempat ini saya akan menjelaskan kembali tentang dengan berjudul sensor dalam penginderaan jarak jauh. Baiklah, saya akan menunjukkan beberapa foto, lalu saya akan menjelaskannya. Saat ini saya akan menjelaskan gambar-gambar berikut yang saya terterakan pada dalam video saya ini. Sensor dalam penginderaan jarak jauh. Dalam penginderaan jarak jauh, alat yang digunakan disebut sensor, di mana sensor ini dimaksud adalah sensor buatan berupa kamera, magnetometer, sonar, scanner, maupun radiometer. Terdapat beberapa komponen utama yang harus ada di dalam sistem penginderaan jarak jauh seperti sumber tenaga maupun wahana dan sensor. Sensor merupakan alat untuk merekam objek pada penginderaan jarak jauh. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi ini akan diterima dan direkam oleh sensor. Sensor mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Resolusi spasial merupakan petunjuk bagi kualitas suatu sensor yang digunakan. Semakin kecil objek yang direkam, semakin baik kualitas sensornya. Penginderaan jarak jauh memerlukan alat penginderaan berupa kamera, sonar, radiometer, atau magnetometer yang dipasang pada wahana berupa balon udara, pesawat terbang, atau satelit. Objek yang terekam pada sensor dapat diidentifikasikan dan diteliti dengan mengkaji hasil rekamannya. Sensor dapat berfungsi apabila terdapat zat antara atau media yang berupa atmosfer. Baiklah, saya akan kembali menjelaskan. Terdapat dua jenis sensor dalam penginderaan jarak jauh, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif adalah suatu alat sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang elektromagnetik, misalnya sensor satelit. Sedangkan sensor aktif adalah alat yang dilengkapi dengan pemancar dan alat penerima pantulan gelombang, misalnya sensor radar dan sensor sonar. Tenaga elektromagnetik yang digunakan dalam sensor elektromagnetik antara lain: 1. Sensor sonar. Contohnya tenaga surya, sensor kamera dan anemometer. Contoh tenaga elektromagnetik: sensor gravitometer, tenaga gravitasi, sensor magnetometer, tenaga magnetik, dan terakhir sensor seismometer, tenaga seismik atau getaran. Jenis sensor dalam penginderaan jarak jauh yaitu 1. Ultraviolet, 2. Sinar tampak atau pankromatik, 3. Inframerah pantulan, 4. Inframerah termal, 5. Gelombang mikro, dan terakhir 6. Radar. Sekian dari saya pada penjelasan saya pada video uploadan keempat saya ini yang berjudul tentang sensor dalam penginderaan jarak jauh. Saya harap teman-teman dan Bapak dosen sekalian dapat memahami apa yang penjelasan saya. Saya memohon maaf atas kesalahan maupun tutur kata saya yang salah. Kita semua dapat belajar dengan mandiri, lalu dengan mencari ilmu pada internet. Terima kasih. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak sudah menonton dan singgah pada channel saya. Saya mohon like, subscribe, dan komen agar saya mengetahui di mana kesalahan saya, dan saya akan dapat memperbaikinya pada video saya berikutnya. Terima kasih. Saya Owen Samuel Limbong dengan NIM 21893, kelas SHTIB angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Institut Stiper, Yogyakarta. Saya pamit mundur diri. Terima kasih telah menonton video saya kali ini.
Salam Rimbawan.